Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para sesepuh, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya, ngaji Ihya ini bukan sekedar ngaji kitabnya, tetapi juga ngaji Ihya itu pertanda bahwa kita masih orang NU. Sebab Imam Ghazali itu adalah imam yang menjadi kiblat kita sebagai warga Nahdliyin di dalam bidang tasawuf atau dalam bidang akhlak. Bahkan nama ini disebut di dalam ADART organisasi kita. Karena itu mengaji Imam Ghazali bagi saya tidak sekedar ngaji kitab biasa, tetapi ini adalah bagian dari komitmen kita bernahdlatul ulama. Jadi bagi saya ngaji Ihya ini penting sekali. Jadi kitab Ihya ini ya tidak hanya untuk orang Nahdliyin, tapi untuk siapa saja sebetulnya. Karena itu yang membaca kitab Ihya ini sebetulnya lintas golongan. Dan kita tidak boleh membatasi kitab Ihya ini hanya untuk orang NU. Cuma kalau kita ini NU, itu ada urgensi yang lebih itu. Ada keperluan yang lebih karena ini memang Imam Ghazali ya tokoh yang jelas-jelas merupakan kiblat NU di dalam bidang akhlak dan tasawuf. Karena itu ngaji kitab Ihya itu bagi orang NU itu ada nilai tambahnya. Tetapi ini tidak saja bagi orang NU, tapi bagi siapa saja kitab Ihya ini relevan. Ya, meskipun demikian, kita juga tidak bisa memaksa semua orang mencintai kitab Ihya. Kitab ini selalu ada yang tidak setuju, ya itu nggak apa-apa ya. Yang kedua, beda dengan kitab-kitab tasawuf yang bersifat falsafi atau bersifat renungan-renungan yang reflektif ya, seperti misalnya kitab Hikam. Tapi Ihya ini kitab tasawuf yang bisa digunakan oleh siapa saja, baik dengan mengikuti tasawuf yang bertarekat ya ataupun tidak bertarekat, baik dengan mengikuti tarekat Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Khalwatiyah, Sattariyah, Alawiyah dan seterusnya. Apapun yang jenengan ikuti dalam thariqat, kitab Ihya ini tetap relevan. Jadi kitab Ihya ini kitab yang bisa menjadi panduan di dalam bertasawuf yang praktis untuk semua orang. Karena itu, menurut Mbah Maimun Zubair, sebaiknya seorang muslim itu di rumahnya ada kitab Ihya. Walaupun kita nggak bisa membaca,
Tapi minimal ada wujud fisiknya kitab Ihya itu di rumah kita. Syukur-syukur dibaca minimal untuk pajangan di ruang tamu. Jadi kitab Ihya ini kitab yang collectible, yang layak dikoleksi untuk jimat di rumah kita. Jimat dalam pengertian simbolik, tetapi juga jimat yang beneran. Artinya azimah, sesuatu yang memang menjadi fondasi kita. Sesuatu yang dipegangi betul-betul kuat-kuat ya, azimah sebagai panduan kita dalam hidup. Nah, kitab Ihya ini memberikan panduan yang sangat-sangat praktis untuk kehidupan kita sebagai warga Nahdliyin, umat Islam, dalam kehidupan sehari-hari. Ini kitab yang memang dari sudut jumlah halamannya dan juznya itu tebal sekali. Ada 4 jilid. Tetapi kalau diikuti keterangan-keterangannya, penjelasannya itu sangat-sangat praktis. Di dalam kitab Ihya ini misalnya ada pembahasan tentang apa yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai Kitabu Afatil Lisan. Kitab tentang penyakit-penyakit mulut. Tetapi ini bukan penyakit mulut dalam pengertian dental medicine atau kedokteran gigi. Penyakit mulut di sini artinya adalah penyakit-penyakit mulut yang keluar dari hati manusia yang kotor, yang kemudian menimbulkan penyakit dalam mulut kita. Ada 20 penyakit yang diterangkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Afatil Lisan ini. Itu praktis sekali. Misalnya salah satu penyakit yang disebut oleh Al-Ghazali, Kitabul Lisan itu adalah al-jidal wal mira wal khusumah. Jadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu, perdebatan-perdebatan yang menimbulkan kebencian di antara satu orang dengan orang yang lain atau golongan satu dengan golongan yang lain, itu adalah penyakit mulut. Salah satu penyakit mulut adalah yaitu orang-orang awam, ini salah satu kata Al-Ghazali. Orang awam berbicara mengenai sesuatu yang tidak dia kuasai. Jadi orang awam ikut-ikutan berbicara mengenai sesuatu yang dia tidak punya kompetensi dalam bidang itu. Itu juga salah satu penyakit mulut. Dan betapa banyaknya kita sekarang ini menyaksikan orang-orang awam terlibat di dalam pembicaraan mengenai isu-isu keagamaan, ya. Dia tidak punya modal, dia tidak punya keahlian, tetapi karena terdorong oleh nafsu untuk membela golongannya ataupun mazhabnya dan seterusnya, dia ikut-ikutan bicara tanpa dibarengi dengan pengetahuan. Itu juga penyakit mulut. Penyakit mulut yang lain salah satunya adalah yaitu memaki-maki, sabbu wasatmu wasyatmu, ya, memaki-maki. Betapa kita sekarang ini menyaksikan banyak sekali kecenderungan dalam masyarakat kita mudah memaki-maki orang lain, termasuk memaki-maki tokoh-tokoh yang itu kita anggap berbeda dengan kita. Jadi asyatum itu salah satu gejala yang sekarang ini umum. Karena sekarang ini ada kecenderungan orang-orang itu memuja ulama dan kiainya, tetapi sambil merendahkan ulama dan kiainya orang lain. Nah, itu tidak boleh. Itu salah satu penyakit mulut itu. Jadi kita ini tidak boleh
memaki ataupun menghina, merendahkan ulama atau kiainya golongan lain yang tidak sama dengan kita. Apapun seorang ulama harus kita hormati, walaupun itu pandangannya berbeda dengan kita. Ta'assub atau fanatisme ya, yang tidak dibarengi dengan pengetahuan, itu adalah penyakit yang dikecam secara keras oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini. Bahkan beliau ini mempunyai istilah khusus ya untuk orang-orang yang suka mengajak orang lain untuk ta'assub, yang disebut dengan orang-orang al-mutarassimun, yaitu orang-orang yang hanya berbekal ar-rasm, itu tulisan saja. Jadi dia tidak memahami maksud dan tujuan dari ajaran-ajaran Islam secara substantif ya, secara hakiki. Dia hanya berpegang kepada rusum, kepada tulisan-tulisan saja, lalu mengajak orang-orang awam untuk mengikuti dia dan fanatik kepada dia, sekedar untuk istilah Al-Ghazali al-istitba'. Al-istitba' artinya adalah mencari pengikut atau follower kalau bahasa medsosnya sekarang itu. Nah, mencari follower atau umat, memperbanyak umat ya, tetapi tujuannya hanya sekedar untuk mencari pengikut, itu adalah penyakit-penyakit yang dikritik dalam kitab Ihya ini. Jadi kitab Ihya ini menurut saya kitab yang sangat-sangat berguna dan sekaligus sebagai pengingat ya, pengingat kepada kita semua untuk waspada. Karena dalam ajaran Imam Ghazali itu dikatakan begini ya, setiap orang itu mempunyai syaitannya masing-masing. Inna likulli insan syaitanan. Jadi setiap manusia itu memiliki setannya masing-masing, memiliki kekuatan jahat yang tertanam dalam diri kita. Nah, masing-masing orang itu setannya itu mengikuti tingkatan orang itu. Kalau kita ini orang awam, ya setannya orang awam. Tapi kalau kita ini kiai, ya setannya kira-kira ya levelnya kiai. Kalau kita ulama besar, ya setannya sesuai dengan tingkatan kita. Nah, ajaran seperti ini menurut saya itu penting terutama buat orang-orang yang punya ilmu. Karena salah satu afatul ilm atau afatnya ilmu itu salah satunya adalah sombong. Itu selalu afatnya orang berilmu adalah sombong, karena dia merasa punya ilmu dan ilmunya dia merasa paling baik, paling unggul ya. Sehingga dia merasa sombong. Nah, orang yang bodoh itu juga punya afatnya sendiri ya. Orang bodoh itu punya afatnya sendiri. Kalau orang berilmu itu afatnya adalah takabur, adalah sombong ya. Orang yang tidak berilmu afatnya adalah ta'assub. Orang yang tidak berilmu itu afatnya adalah ta'assub. Dia punya ilmu sedikit tapi merasa sudah tahu segala-galanya, sehingga dia memegangi pendapatnya itu secara fanatik dan tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang cukup. Ya, masing-masing orang itu punya afatnya sendiri-sendiri. Orang bodoh ada setannya, orang pintar juga ada setannya.
Bahkan dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi, ini ajaran tentang bahwa setiap manusia punya syaitan, itu tidak saja pendapat Al-Ghazali, itu diambil dari sebuah hadis. Jadi Kanjeng Nabi pada suatu hari bersabda, sesungguhnya setiap manusia inna likulli insanin syaitana. Sesungguhnya bagi setiap manusia itu ada syaitannya masing-masing. Kemudian sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah jenengan Kanjeng Nabi juga punya setan? Itu sahabat ada yang bertanya begitu. Kanjeng Nabi menjawab, iya, saya juga punya setan. Cuma bedanya setan yang diserai untuk menggoda Kanjeng Nabi itu sudah dikarantina, sudah dijinakkan, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menggoda, untuk menggelincirkan Kanjeng Nabi. Tetapi intinya semua orang itu tidak ada yang lepas dari kemungkinan untuk digelincirkan oleh syaitan. Nah, ini ajaran-ajaran yang bagi saya penting sekali supaya kita ini tidak merasa bahwa kita ini tidak mungkin salah. Bahwa kita tidak mungkin disesatkan oleh syaitan. Hanya karena kita merasa sudah banyak ibadahnya, sudah banyak ilmunya, sudah banyak pengetahuan kita, sudah banyak amal baik kita, sehingga kita merasa di dalam comfort zone, dalam zona aman. Tidak mungkin saya ini digoda syaitan, itu nggak mungkin. Wong saya ini muridnya Kiai Maimun Zubair misalnya, atau saya ini muridnya Mbah Munawir, atau muridnya Kiai Sahal Mahfud, atau muridnya kiai-kiai besar gitu. Nggak mungkin lah saya ini digoda oleh syaitan. Nah, jadi ajaran itu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa di dalam daerah aman. Kita harus waspada terus-menerus itu. Nah, bagusnya ilmu tasawuf itu, para hadirin dan hadirat sekalian, bagusnya adalah orang yang mempunyai ilmu tasawuf dan diamalkan, tentunya tidak saja punya ilmu ya, tapi diamalkan. Itu orientasinya itu sebelum dia menasihati orang lain, itu biasanya lebih dulu menasihati dirinya sendiri. Karena itu orang yang punya ilmu tasawuf, telunjuknya itu tidak diarahkan keluar, tetapi diarahkan ke dirinya sendiri. Jadi sebelum dia muhasabatun nas, dia itu muhasabatun nafsi. Dia melakukan kritik terhadap dirinya sendiri. Karena itu orang yang bersahabat dengan orang-orang yang bertasawuf itu enak sekali. Karena nggak akan khawatir dia dihakimi dia. Ini beda dengan orang-orang yang tidak punya pengetahuan dan kesadaran dan punya semangat tasawuf itu. Ya, kan ada orang-orang yang lebih suka mengingatkan orang lain tetapi tidak mengingatkan dirinya sendiri. Imam Ghazali mengingatkan nasihat itu ada adabnya. Orang menasihati orang itu ada adabnya. Memang al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar itu perintah agama. Karena itu hadisnya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hati atau dengan ingkar dalam hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Nah, memang begitu hadisnya. Tapi dalam kitab Ihya itu ada pembahasan khusus mengenai adab dan tata cara amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, jadi tidak bisa kita hanya berpegangan kepada hadis man ra'a minkum mungkaron, kemudian kita melakukan amar ma'ruf dengan seenaknya. Itu tidak bisa. Apalagi nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu bisa dijalankan dalam semua situasi ya, tetapi tetap dengan menjaga adab-adab. Tetapi nahi mungkar itu harus hati-hati. Karena sejak dahulu nahi mungkar ini menimbulkan kontroversi. Ini tidak saja sekarang. Sejak pada zaman Imam Ghazali, bahkan sebelum Imam Ghazali, nahi mungkar itu menimbulkan potensi instabilitas dalam masyarakat kalau dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Karena itu Imam Ghazali menulis kitab khusus panjang sekali, Kitabu Adabil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ada tata caranya, ada 5 atau 6 Adabul Amri bil Ma'ruf. Salah satunya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, itu harus tidak boleh menimbulkan mungkar yang lebih besar lagi. Jadi kita boleh mencegah kemungkaran tetapi tidak kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Kalau tindakan kita melakukan nahi mungkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang pertama, maka tidak boleh. Kemudian boleh kita mencegah kemungkaran, tetapi ini kemungkaran yang mujma' alaih, yang disepakati oleh semua ulama bahwa itu haram. Itu boleh. Tetapi misalnya jenengan melakukan nahi mungkar terhadap orang yang mendengarkan musik misalnya, itu tidak bisa. Karena keharaman musik itu masih menjadi perbedaan dan ikhtilaf di antara para ulama. Masih ada perbedaan pendapat itu, apakah musik itu halal atau haram. Haram yang bagaimana, halal yang bagaimana, halal mutlak, halal lidzatihi atau halal li ghairihi. Apakah halal karena musiknya atau karena alasan-alasan yang lain. Kalau kata Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan dalam sebuah ceramah mengenai soal musik ini, beliau mengatakan sebagian besar ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengharamkan musik bukan karena lidzatihi, tapi karena li ghairihi. Karena hal-hal yang di luar musik, yaitu karena musik ini menimbulkan hal-hal yang negatif. Tetapi lidzatihinya itu tidak haram. Dengan tidak boleh melakukan nahi mungkar terhadap hal seperti ini, karena keharamannya tidak mujma' alaih. Nah itu salah satu adabu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang diterangkan oleh Al-Ghazali. Jadi kitab Ihya ini perlu karena yaitu dia ini memberikan panduan yang praktis ya kepada kita semua. Tapi intinya adalah bahwa ngaji kitab Ihya ini bagi saya penting bagi warga Nahdliyin, karena ini bagian dari komitmen kita bahwa kita ini bagian dari Nahdlatul Ulama, karena ini adalah fondasi amaliyahnya orang NU dalam bidang akhlak. Dan akhlaknya ini akhlak yang langsung bisa diterapkan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, inilah sekelumit ya dari ilmu-ilmunya Imam Ghazali yang menurut saya itu, makanya ada yang mengatakan kitab Ihya ini seandainya kitab seluruh di dunia ini terbakar karena suatu insiden apa gitu, terus yang tertinggal hanya kitab Ihya, itu sudah cukup jadi panduan. Itu ada yang mengatakan begitu. Jadi kalau seluruh perpustakaan di dunia ini terbakar semua,
terus tinggal satu saja yang nggak terbakar, kitab Ihya, itu sudah cukup untuk membangun kembali peradaban dan segala macam, untuk petunjuk hidup, itu cukup itu ya. Jadi ini kita nggak main-main, jadi saya sarankan untuk ya pelan-pelan, walaupun nggak usah terlalu ngoyo ya, sambil kita belajar yang lain-lain, sambil cari pekerjaan, kerja dan segala macam. Tapi kalau bisa sisakan waktu untuk belajar kitab ini, karena ya kalau kita orang NU ini penting banget, ini bagian dari ke-NU-an kita itu adalah ngaji kitab Ihya. Kalau tidak bisa ngaji kitab Ihya, minimal ringkasannya. Apa itu ringkasannya? Kitab Bidayatul Hidayah. Tipis sekali itu kitab yang dipelajari oleh santri-santri pemula di pondok pesantren, ngaji itu ya 15 hari hatam itu. Nah, minimal itu Bidayatul Hidayah. Tapi kalau bisa ya sampai Ihya gitu ya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.